tadi sudah dibacakan profil juri, itu hanyalah sebagian kecil dari proses yang kami jalani. Akan banyak sekali sebetulnya mahasiswa berprestasi, dan kemudian saya selaku juga di sini pembimbing daripada tim debat WP Serapan dan sekaligus lembaga pengelola kemahasiswaan dan alumni. Di sini saya sangat bangga dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Mahprodi. Baik, tanpa berlama-lama, marilah kita mulai perdebatan ini dengan pertama-tama memperkenalkan tim yang akan bertanding pada hari ini. Pertama, kita memiliki tim dari YPI Rapang dengan pembicara pertama Tasmira Nuria, kemudian pembicara kedua Muhammad Maulana, pembicara kedua, ketiga Alfat Ibrahim, pembicara ketiga, dan reply speaker pembicara kedua Muhammad Maulana. Dan selanjutnya kita memiliki tim kontra, yaitu tim Muhammadiyah Boarding School Rapang dengan pembicara pertama Fadil Muhbid Ilmi sebagai pembicara pertama. Selanjutnya kedua Kansa Bahia Aliminde, pembicara kedua. Pembicara yang terakhir atau pembicara ketiga Muhammad Hussein Suwardi. Baik, sebelum kita memulai perdebatan, saya akan menjelaskan kembali meskipun Anda sekalian sudah melalui tahap preliminary dan sudah sangat berjuang selama 2 babak dan juga semifinal yang sangat ketat, sampai juri ada yang gontok-gontokan karena sangat susah mengambil kesimpulan siapapun namanya, dan inilah tim terbaik yang kita dapatkan di final. Baik, saya akan menyampaikan peraturan pada perdebatan kali ini tidak terlalu beda jauh dengan babak sebelumnya. Pertama, bahwa setiap pembicara itu memiliki waktu 5 menit, ya. Jika kemudian ada yang 1 menit, 2 menit, tentu saja tidak terlalu banyak argumen atau pendapat yang diberikan. Kami di sini juri sudah menginvestasikan waktu untuk mendengarkan Anda sekalian, jadi tolong dimaksimalkan. Semua berlaku bagi pembicara 1, 2, dan 3, kecuali pembicara reply atau pembicara penyimpul, di mana akan diberikan waktu sebanyak 3 menit, ya, selama 3 menit. Dan kemudian jangan lupa untuk point engagement atau kemudian point respon, yaitu POI, ya, atau interupsi, di mana waktu untuk interupsi tidak terlalu panjang, hanya butuh 15 detik saja, ya, seperti 30 detik seperti itu. Maaf. Oke, baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai perdebatan ini dengan mengundang pembicara pertama dari YPI Rapang atas nama Tasmira Nuria. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami tim debat MTS YPI Rapang. Saya Tasmira Nuria selaku pembicara pertama. Di sebelah kanan saya atas nama Muhammad Maulana selaku pembicara kedua, dan di samping kiri saya atas nama Alfat Ibrahim selaku pembicara ketiga. Visi kami datang untuk menjadi pemenang. Baik, kami sangat setuju mengenai mosi debat kali ini, yaitu pemerintah harus membuat jurusan tertentu sesuai dengan minat dan bakat, misalnya seni, biologi, pertanian, dan lain-lain di jenjang SMP. Jurusan merupakan suatu pilihan yang bebas dipilih siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Minat merupakan pilihan atau kemauan seseorang terhadap suatu hal, sedangkan bakat merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang. Karena menurut kami, dengan adanya jurusan tambahan tertentu dapat menambah kreativitas siswa serta kemampuan siswa, karena siswa tidak hanya dapat belajar itu saja. Bahkan bisa dilihat dari lingkungan kita bahwasanya sebagian besar anak perempuan menyukai seni seperti seni musik dan seni tari dan lain sebagainya. Tetapi di antara mereka ada yang sama sekali tidak tahu caranya menari dan bermain musik. Jadi otomatis dengan adanya jurusan seni dapat melatih siswa tersebut dalam mengembangkan minatnya, sehingga dapat membantu siswa tersebut yang awalnya tidak bisa menjadi bisa.
bisa. Jadi itulah yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, demikian pembicara pertama menghabiskan waktu 1 menit 48 detik. Maka kemudian untuk merespon dari tim pemerintah, mari kita undang pembicara pertama dari tim kontra. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai argumen saya, perkenankan saya memperkenalkan teman-teman saya. Saya sendiri dengan nama Fadil Mahfud Ilmi sebagai pembicara pertama, dan di samping kiri saya yaitu Kanza Bahia sebagai pembicara kedua, dan di samping kiri saya juga ada Muhammad Hussein sebagai pembicara ketiga dari tim kontra SMP Muhammadiyah Boarding School Rempang. Di sini mosinya adalah pemerintah harus membuat jurusan tertentu sesuai minat dan bakat seperti IPA, biologi, pertanian di tingkat SMP. Dengan mosi ini saya sangat tidak setuju karena ada beberapa siswa yang belum tahu di mana minat dan bakatnya, dan itu akan berdampak negatif apabila seorang siswa salah masuk jurusan. Seperti salah memiliki jurusan ke depannya. Yang kedua, tidak meningkatnya minat dan bakat siswa. Yang ketiga, berdampak negatif pada masa depan siswa. Dan menurut kami juga, biarkanlah mereka dulu di SMP mencari minat dan bakatnya, agar di SMA nanti ia akan dapat memilih jurusan dengan baik dan tepat. Itulah mengapa kami sangat tidak setuju dengan mosi ini, karena selain berdampak bahaya bagi masa depan siswa, akan berdampak juga pada pengembangan minat dan bakat siswa. Yang sangat disayangkan, apabila siswa dapat meningkatkan minat dan bakatnya, justru selalu memilih jurusan di awal. Mungkin sekian dari saya serahkan kembali kepada Kak Moderator. Terima kasih atas speech atau pidato yang dibawakan oleh pembicara pertama dari tim kontra. Selanjutnya kita akan menghabiskan waktu 1 menit 25 detik, dan mari kita undang untuk merespon tim kontra dengan pembicara kedua dari tim pemerintah. Diingatkan kembali kepada peserta debat untuk melakukan interupsi, karena itu akan menjadi bagian dari penilaian kami juga dan akan dinilai sama dengan argumen. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari tim pro sangat tidak setuju dengan argumen yang disampaikan oleh pembicara satu dari tim kontra. Justru dengan hadirnya jurusan tertentu dapat menjadikan siswa lebih mahir dalam minat serta bakatnya. Seperti di sekolah kami sendiri, guru-guru telah menetapkan adanya jurusan tertentu seperti kesenian. Buktinya, pada festival bulan bahasa sekarang yang tengah dilakukan, siswa-siswi MTS Rempang berhasil tampil memukau di hadapan juri karena telah masuk ke dalam jurusan tertentu sesuai minat dan bakat mereka, yaitu seni. Selain itu, siswa yang harus main dalam berbagai jurusan akan menyebabkan siswa kesulitan dalam mengetahui bakat atau minat yang mereka miliki. Maka akan sangat penting jika pemerintah membuat jurusan tertentu sesuai bakat dan minat siswa, khususnya di jenjang SMP. Terima kasih. Baik, terima kasih pembicara kedua dari tim pemerintah menghabiskan waktu 1 menit 2 detik. Diingatkan kembali bahwa waktu adalah 5 menit ya, tolong dimaksimalkan. Oke, baik, untuk kembali merespon, untuk memberikan pidasan, mari kita undang pembicara kedua dari tim kontra. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembicara kedua dari tim kontra SMP Muhammadiyah Boarding School Rempang sangat tidak setuju
dengan adanya musik. Mengapa? Karena kita sebagai siswa SMP belum bisa terlalu berpikir jernih atau belum bisa berpikir terlalu jauh. Nah, inilah peluang bagi kita untuk menyiapkan diri untuk kedepannya dengan tidak mengadakan jurusan-jurusan tersebut. Banyak kasus yang terjadi pada mahasiswa yang salah memilih jurusan. Inilah yang harus kita hindari, karena mahasiswa saja masih bisa salah paham, salah dalam memilih jurusan, apalagi kita para kalangan siswa SMP yang perjalanannya masih jauh. Agar kita bisa terhindar dari peristiwa tersebut, kita tidak perlu membuat banyak jurusan, karena peristiwa seperti itu kedepannya akan mengakibatkan sesuatu yang fatal. Berikut kefatalan tersebut. Tidak, terima kasih. Baik, poin pertama, salah memilih jurusan ke depannya. Hal ini terjadi karena saat masa SMP, para siswa terlalu difokuskan kepada satu jurusan saja. Mereka pasti sudah dituntun memilih jurusan mereka untuk ke depannya. Dan ada kemungkinan kemampuan siswa tersebut berbeda dengan apa yang ingin dimiliki. Sehingga mereka pun terlanjur salah memilih jurusan yang tepat. Baik. Maaf, tapi yang kita bahas di sini adalah di jenjang SMP. Sedangkan yang Anda bercontoh adalah di jenjang universitas atau perkuliahan. Baik, saya ini membahas tentang awal dampak dari adanya jurusan-jurusan terhadap SMP. Nah, jika kita terpikirkan ke depannya, kita akan terjerumus ke jalan yang salah, dan kita harus menghadapi masalah itu dari sejak saat ini daripada kita terjerumus ke jalan yang salah. Selanjutnya, yang kedua, tidak meningkatnya minat dan bakat. Hal ini terjadi karena ketika mereka salah memilih jurusan, tetapi mereka lebih tertarik dari jurusan yang lain yang dominan mereka sukai. Sehingga ketika mereka menerima materi dari jurusan yang mereka salah memilih, pasti minat mereka terhadap jurusan tersebut akan membuat mereka terasa bosan dan tertekan pada saat pemberian materi. Dan yang ketiga, dampak negatif terhadap masa depan siswa. Hal ini terjadi karena siswa yang dituntut untuk mengikuti jurusan plan mereka yang salah, ini akan berdampak pada masa dewasa mereka yang akan datang. Contohnya, pada saat mencari kerja. Karena mereka masuk jurusan yang salah, ini akan berdampak pada saat mereka mencari kerja. Inilah mengapa banyak orang yang berpengangguran pada saat ini diakibatkan salah memilih jurusan. Baik, saya pikir cukup untuk saya akan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim kontra yang telah merespon dan membidas daripada tim pemerintah. Baik, untuk kembali merespon, mari kita panggil pembicara ketiga dari tim pemerintah untuk memberikan speech-nya. Selama 5 menit ya, dimaksimalkan. Bisa mungkin dipending sementara sambil kita menunggu azan selesai. Dipersilakan kepada semua penerbangan. Oke, udah ya. Oke, kembali kepada sikap semula ya. Baik, mari kita undang pembicara ketiga dari tim pro untuk memberikan sanggahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembicara ketiga dari tim pro. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya selaku pembicara dari tim pro tidak setuju dengan argumen yang telah disampaikan oleh pembicara satu oleh tim kontra sebelumnya, bahwasanya jika siswa salah memilih jurusan bisa berdampak buruk baginya. Sedangkan mosi yang kita bahas pada kali ini yaitu pemerintah membuat jurusan tertentu sesuai minat dan bakat yang mereka miliki.
dan mengapa mereka bisa salah pilih jurusan jika memang mereka tidak minat dan tidak mempunyai bakat dalam hal itu. Kami sangat setuju dengan mosi debat kali ini karena jika siswa dididik sejak awal sesuai dengan jurusan keahlian yang mereka miliki, tentunya mereka bisa nantinya di jenjang SMA karena sudah terlatih sejak SMP. Karena waktu POE habis. Instruksi ditolak. Selanjutkan. Karena sebagian besar siswa juga tidak menyukai seluruh mata pelajaran yang ada di sekolah. Contohnya, di sekolah kami banyak siswa yang hanya senang dengan mata pelajaran PJOK. Dan jika pemerintah membuat jurusan tertentu untuk mereka bisa lebih fokus di bidang keahlian mereka tanpa ada gangguan dari mata pelajaran lain. Jika dibandingkan jika mereka harus mengikuti seluruh mata pelajaran yang ada, tentunya siswa lebih kewalahan dalam berpikir karena harus memahami sesuai materi yang ada yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Jadi kami tegaskan sekali lagi, jika kami sangat setuju jika pemerintah membuat jurusan tertentu sesuai minat dan bakat siswa, karena siswa tidak perlu lagi untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain di luar minat dan bakatnya. Terima kasih. Ketiga dari tim pemerintah dengan menghabiskan waktu 2 menit 30 detik karena tadi ada POI. Baik, untuk merespon dan menutup kasus sebelum pembicara penyimpul, mari kita undang pembicara ketiga dari tim kontra. Dipersilahkan. Sebagai penguat, terima kasih telah memberikan saya kesempatan. Saya sebagai pembicara ketiga dari tim pro, saya sangat-sangat setuju. Dari tim kontra. Saya sangat-sangat tidak setuju dengan mosi ini dikarenakan pertama, pola berpikir anak SMP belum mungkin mencapainya. Ya, mungkin beberapa dari kalian kurang paham atau salah mengartikan dari poin ini. Namun yang saya maksud adalah anak SMP itu adalah orang-orang yang melanjutkan jenjang pendidikannya dari SD ke SMP, yang otomatis berarti pola berpikir mereka sampai ke sana. Lagian kuliah dan SMA saja masih bisa salah jurusan, apalagi kalau SMP. Ya, memang betul ada kata sesuai yang diminati. Namun minat orang pasti sering berubah-ubah. Semisal dia memasuki jurusan gamer yang dimana itu membahas dan melatih tentang strategi yang ada dalam game. Namun setelah dia mulai merasa bosan karena dia melihat layar terus, dia mencoba jalan-jalan, dan setelah itu dia melihat anak-anak jurusan olahraga, dan disitulah muncul rasa penyesalan dan muncul kata-kata, seandainya aku masuk jurusan olahraga kalau begitu. Itu untuk poin pertama. Poin kedua, dapat mengurangi kemungkinan ditemukannya bakat dalam siswa. Yang kumaksud di sini adalah semisal ada seseorang anak yang memasuki sebuah jurusan, dia pasti cuma dalam sebuah jurusan, dia pasti cuma melakukan apa yang dilakukan di jurusannya. Ya, walau dia ingin melakukan hal lain, dia tidak dapat melakukannya dikarenakan kurangnya waktu karena tugas-tugas yang berasal dari jurusannya. Kita kembali ke si dia yang berada di poin pertama.
Jika si dia bakatnya adalah olahragawan, bagaimana jika bakatnya si dia yang di poin pertama adalah olahragawan, bukan seorang gamer? Ya, saya ulangi kata-kata dari pembicara pertama saya. Pada dasarnya juga tidak dibuatnya jurusan dalam SMP karena SMP itu tempat mencari bakat, bukan jurusan. Ya, memang ada yang berhasil dengan jurusannya, namun bagaimana dengan yang salah jurusan? Apakah mereka dibiarkan saja? Ya, sekian dari saya, terima kasih. Baik, demikian kasus penutup daripada kontra. Nah, selanjutnya mari kita mendengarkan kesimpulan daripada tim kontra pembicara kedua untuk memberikan simpulan atau rangkuman daripada perdebatan kita pada hari ini dari sisi kontra. Dipersilahkan. Baik, saya selaku pembicara kedua dari tim kontra akan menegaskan kembali bahwa kami sangat tidak setuju dengan mosi kali ini. Karena saya ulangi kembali percakapan saya, anak SMP itu minatnya berubah-ubah, serta saya mengatakan tidak dibuatnya jurusan dalam SMP karena SMP tempat mencari bakat, bukan jurusan. Saya pikir cukup untuk saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara penyimpul dari tim kontra yang sebetulnya ada 3 menit ya. Tolong dimaksimalkan untuk pembicara selanjutnya agar lebih bisa kami juri menyimpulkan apa yang terjadi dalam perdebatan ini. Baik, untuk menutup pembicara terakhir daripada perdebatan final ini, mari kita undang pembicara terakhir dari pembicara penyimpul terakhir dari tim pemerintah. Dipersilahkan. Baik, kami dari tim Pro dapat menyimpulkan bahwa dengan jurusan yang banyak dapat membuat siswa kesulitan mengetahui bakat atau minatnya. Sehingga sangat penting jika adanya jurusan tertentu seperti seni dan olahraga. Siswa yang awalnya tidak mempunyai kemampuan menari menjadi tahu baik secara gerakan, pola lantai, dan lain-lain. Siswa yang awalnya tidak mempunyai kemampuan bermain bola atau volley menjadi tahu seperti passing, shoot, smash, blocking, dan lain-lain. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Oke, baik Bapak Ibu sekalian serta rekan pendebat yang sangat luar biasa ini, berikan tepuk tangan yang meriah buat kedua tim. Luar biasa ya perdebatannya. Juri bagaimana juri? Mulai pusing ya? Dari tadi tangannya ketak-ketik bingung ya. Yang jelas perdebatan ini sangat luar biasa. Tidak akan ada hasil pengumuman yang akan kami berikan atau oral adjudication, tapi kalian akan mendapatkan hasilnya di pengumuman. Betul, panitia? Sehingga juara pertama, juara kedua, dan juara ketiga serta best speaker, ada 3 best speaker akan diumumkan di hari penutupan. Jadi dipersilahkan kemudian untuk banyak-banyak berdoa. Yang pastinya kami juga selaku Dewan Juri meminta terima kasih yang banyak kepada para panitia dan serta para ibu sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini meskipun sampai larut begini. Dan saya selaku Ketua Juri Muhammad Aksan SP MSC